Halo semuanya, kembali lagi di podcast Monkey Talks. Sekarang bersama dengan Andre. Dan saya Akai. Gimana kabarnya Kai? Dan saya Tunggu tuh, ngapain ngomongnya saya? Dan bersama Hamba. Dan aku Raden Akai. Oh, keren. Gimana kabar dari progres Anyer Panarukan, Aden? Aman nih. Barusan juga sambil mecuti budak. Jadi Oh, ya rodinya lancar ya? aman. Oh, Setoran juga yang penting mandur-mandurnya sentorin tolak angin aja, ya biar betah melek. siap. Sama buat apa? Ngemil ini kencur. Ya, Kencur. kencer sama kunyit, biar kuning giginya. Nah, kebetulan malam ini kita tag-nya malam hari ya. Dan tadi sebelum kita mulai tag podcast tuh ada yang mengingatkan bahwa malam ini itu adalah malam Jumat dan Kliwon. teristimewa lagi Kliwon ya toh. Mantap. Biasanya kalau malam Jumat itu topik-topik yang menarik itu apa ya, Kai? Oh, ini Sunnah Rasul. Oh, Sunnah Rasul bisa. Tuh, jangan ngomong Sunnah Rasul, men. Aku single dan aku men ini berat. Atau mungkin cara memasak nasi goreng yang benar mungkin ya. Itu juga cocok kayaknya kalau Oke. malam hari itu ya. Mungkin besok kita bisa ngajakin tukang nasi goreng langgananku di depan komplek itu buat podcastan. Dia pakai HT apa enggak? Kalau pakai HT biasanya rasanya kurang enak. Enggak, aman ya. Oh, aman berarti enak. Tapi biasanya berangkatnya naik mobil patroli gitu. Oke, kali ini kita ada episode spesial lah, bisa dibilang begitu karena sekali lagi kita malam Jumat ada topik yang istimewa, kita kedatangan tamu juga kali ini dan secara teristimewa kita mau menyebut episode kali ini adalah kisah Tetsuko. apa sih? Ora, bukan kisah Tetsuko, diari Tetsuko. Oke. Dan sesuai judul episode yang mau kita bawakan malam hari ini, bintang tamu atau guest star kali ini adalah Bude Tetsuko. Halo Bud. Halo, selamat malam. Ayo, selamat malam. Ya, selamat Ini malam. beliau ini yang megang Bogor. Dulu yang buka hutan Bogor itu, yang ngusiri demit-demit di hutan Bogor itu siapa? Penunggu Itu makam siapa keramat ya. sih? Itu yang apa sih jenengi sopo teke? Eh, siapa sih? Lupa Siapa? aku namanya. Dora the Itu Explorer. Raja Pajajaran. Raja Pajajaran pertama. Oh, Sopo? si Prabu Sultan. Siliwangi. Bukan. Yang sekarang ada sinetronnya itu loh. Drama Kubara. Duduk. Angling Darmo. Angling Darmo. Angling Darmo mah Jawa. Jawa Tengah itu Jawa Tengah Angling Darmo. Enggak kalau Saya takut enggak biasa. kalau Kian Santang. Loh, Oh, bukan. oke. Kian Enggak. Santang. Betul tadi Angling Darmo. Angling Darmo itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat Angling Dharma. Cuman ganti O sama A. Oh. Oke, nganu Purwakarta. Iya, kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah kan Purwokerto. Jawa Barat di AKP ya. Nih, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, Purwakarta. Bude Tetsuko ini ya bisa dikatakan konco lawas lah ya. Dari zaman kita apa Jepangan lah ya. Oh. Jepangan. Dia adalah orang pertama yang menyambut aku ketika aku datang pertama kali ke Jepangan Jogja. Nah, tuh. Bude malah mungkin lali, men. Kelingan lali. Lali gitu. Kelingan, Wis kelingan. Wis mantap. Oh, rambutnya si Akai kan udah merah itu waktu Iya, itu. betul Iya sekali. kok aku lali. Lah piye toh? Lah jenengmu akeh kok piye lali. Oh, dodol. Iya. Kamu masuk ke Simata tahun 2006 toh? Itu isih ketemu neng ngarep. Ini sih ngisor. UPT. Perpus UGM, Heeh. Perpus UPT. Nah, ya. Ketemu di situ itu toh. Iya. Kowe yakin? wes, terus Bentar, nambah sih. kowe yakin ketemunya Bude bukan Korinnya ya di situ ya? Kita pas Padahal sama setan. anak-anak wae. Oh iya, oke, fine. Soalnya ya sebetulnya UPT itu juga menyimpan urban legend ya, Bud ya. Iya, bener banget itu. Iya. Ya, tapi kita nggak mau bahas UPT lah, itu nanti aja. Itu
malah serem nanti nggak bisa tidur nyenyak. Itu nanti episode sama Bude yang ke 18. Ya, ya. Ini akan Banyak berseri. amat episodenya, Ini akan berseri. banyak amat deh. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu lah, Bude ini punya cerita apa ya? Bisa dikatakan cerita mistis gitu kan, mengisahkan Mm-mm. tentang pengalaman dia di stasiun Citayam ya. Iya, sebenarnya bukan stasiun Citayam, tapi stasiun misterius yang berada di area Citayam. Oh, stasiun misterius yang berada di area Iya, Citayam. itu sebenarnya kalau buat orang-orang daerah sini, aku kan tinggalnya di Bojonggede di daerah Bogor jadi sesudah Citayam ke arah ke Bogor. Oke. Di sini sih orang-orang tahu sih apa namanya, apa itu ada yang namanya stasiun misterius. Mungkin kalau orang yang biasa pulang malam itu mesti pernah lah paling nggak ngelewatin atau ngerasain namanya Saya, stasiun misterius itu. saya Bud, kamu tadi bilang Bojonggede. Terus aku jadi kepikiran yang namanya Bojong Kenyot itu ada beneran nggak sih? Kalau Bojongkenyot itu sebenarnya ada. Jadi itu di Oke. daerah sebuah desa di daerah Tangerang, daerah Oh, Banten oke. pokoknya. Banten Ya. ya. Jadi sebenarnya kalau bahasanya orang Sunda itu bojong itu seperti kayak kantong wilayah gitu loh. Apa sih kayak pedesaan. Mm-mm. Oh, oke. Jadi bojong itu nama kayak apa ya? Di sini namanya kan macam-macam, ada bojong Lio, ada bojong gede, ada bojong apa ya. Pokoknya dia cuman ditentukan wilayahnya di situ apa. Ya kayak bojong kenyot mungkin ya, mungkin tukang kenyot kali. Ya, mungkin Ya, wes, lanjut. itu apa satu daerah yang cukup terkenal ya di TV. Iya, bojong kenyot ya. Tapi sebenarnya itu memang ada desa namanya Bojong Kenyot daerah daerah Banten sana. Ya, nanti dilanjut yang stasiun yang terutama dari arah Jakarta ke arah Bogor ya. Dari Jakarta ke Bogor ya. Mm-mm. Terus, Jadi gini, aku tuh dulu aku ceritain dulu ya, aku jadi kenapa bisa tahu di situ ada begitu kan dulu waktu tahun 2012 kan aku untuk pertama kalinya aku pindah di Jakarta itu tahun 2012. mm-mm. Itu di bulan apa ya, Oktober atau November waktu ada Jerok Evolution. Itu yang ada Mupu sama Alice Nen ke Indonesia. Itu kan aku pertama kalinya aku pergi malam. Dari situ kan aku habis nonton konser emang pulangnya udah malam ya, udah Hmm. jam 9-an kurang itu aku ngejar aku kalau bisa dapet apa namanya kereta yang ke arah Bogor. Waktu Mm-mm. itu aku memang agak kemalaman juga sih. Jadi aku naik busway dari depan Gandaria City, Gandaria Mall itu kan ada shelter busway. Iya. Itu tujuannya lewat ke stasiun kota. Aku kan naik Oke. Aku udah sampai di stasiun kota itu udah malam banget jam 11 Wah, 40-an lah. Pokoknya buset. udah malam banget. Jadi itu tuh ternyata bisnya tuh aku pikir langsung tujuan kota, tapi ternyata dia muterin Jakarta Utara dulu baru nyampe stasiun kota. Makanya dia sampainya Oh. malam banget. Oh. Dia sampai Terus pik 2 dulu kali, nyebrangin pik 2 dulu terus. iya mungkin dia modelnya pokoknya aku seingatku tuh cuman ya ingatnya cuman dia muter Jakarta tuh hampir 1,5 jam. Pokoknya aku udah pulang setengah 10-an malam lah itu waktu itu berangkat dari Gandarianya ya. Mm-mm. Terus itu aku udah pesen beli tiket apa masuk ke gate waktu itu kan udah pakai KMT ya kereta tiket KMT itu terus Mm-mm. udah masuk ke stasiun kota. Cuman aku rasa kok aku agak aneh. Soalnya kan memang kenapa kok stasiun kota biasanya kalau jam-jam 11 gitu kan rame banget. Itu Hmm. aku sekitar jam 11.40 tuh penumpangnya tinggal berapa orang gitu doang. Kebetulan pas waktu itu aku naik yang jurusan ke Bogor. Jadi itu sebenarnya kereta terakhir jam 11.45 Mm-mm. Ngepas dan itu dong. udah Ngepas gitu diumumin ya. jadi aku kejar ke ngepas itu aku untungnya ngepas banget jadi aku datang itu jam 11.40 sampai stasiun aku langsung ngetap lari-lari masuk gerbong kan Pak ini ke Bogor ya iya iya Mbak masuk aja terus aku masuk aku itu kalau nggak salah inget di gerbong ke 4 atau kelima ini deh apa namanya dari rangkaian apa kepala kereta jadi di apa istilahnya dari 5 dari kepala. Mm-mm. Terus aku duduk di gerbong campur ya. Di saat itu aku cuman ada 2 orang. Jadi aku sama bapak-bapak security. Kayaknya dia baru pulang kerja gitu kan jam 11 malam pakai seragam security gitu. Dia duduk duduk bangku prioritas, aku duduk di tengah. Terus Hmm. waktu itu kan Waktu itu ya ini, kereta biasa. waktu itu Hmm? keretanya masih dibagi eksekutif bisnis sama ekonomi nggak?
Oh enggak, itu udah 2012, itu udah campur sih. Udah tutup kok. Iya, ya. Lanjut, Keretanya lanjut. udah yang kayak sekarang. Lanjut, lanjut, Keretanya lanjut. udah kayak keretanya udah kayak sekarang. Ya, cuman ya itu sepi banget, emang sepi banget, itu penumpangnya nggak nyampe 15-an orang lah dari itu pemberangkatan terakhir tuh. Mm-mm. Terus waktu di stasiun Manggarai kan, sebelum gedung Manggarai yang apa namanya, yang bikin flyover jalan kereta yang jarak jauh itu ada kan, dulu posisinya di tengah-tengah ya, yang apa namanya, ada, kalau mungkin orang yang biasa tahu stasiun Manggarai itu kan ada yang apa sih namanya, kayak gedung bangunan lama. Iya, iya. Nah itu tuh kerasa banget, rasanya aneh. Jadi dingin gitu kan, dingin. Entah kenapa dalam perasaan ya, banyak yang naik tapi kok nggak ada orangnya gitu loh. Jadi kereta itu tuh goyang. Biasanya kan kalau kereta ada penumpang naik turun kan mesti ada Iya, goyangan heeh, di goyang dikit. kereta. Heeh. Itu ada goyangan itu. Nah, tapi aku ngerasa kok nggak ada yang naik. Cuman ada di beberapa apa namanya, gerbong yang lain itu ada beberapa, 2 atau 3 orang naik dari stasiun Manggarai. Mm-mm. Mulai dari situ kan aku mulai dari situ aku merasa udah kok nggak enak ya perasaanku, karena aku dengerin musik pakai handphone ya, jadi handphone aku pakai headset gitu. Jadi aku, ya Allah, moga-moga nggak ada apa-apa. Si bapak yang security yang duduk di pojokan di bangku prioritas itu tidur dia. Hmm. Terus Tapi kamu dia nggak tidur, kerasa apa-apa, Bu? nggak kerasa Maksudnya apa-apa. gimana kan, Bu? Masih awalnya masih mulai biasa, tapi setelah aku duduk aku kayak kayak orang gimana ya, tiba-tiba tuh udah deh, keretanya dari arah Manggarai sampai stasiun Tebet itu ada jeda, tiba-tiba tuh kayak yang di dalam gerbongku yang aku naikin itu jadi muncul semua. Jadi Oh, yang oke. aku lihat itu pertama pocongnya itu duduknya sampingnya si bapak security ini. Dia Langsung duduk ya sendiri. frontal tenan ya. Ya, langsung frontal banget, dia langsung muncul di situ. Terus ya, jadi kan kalau di tengah-tengah gerbong itu kan dibagi 2 bangku ya. Di apa, bangku yang sebelah kiriku, aku ingatku sebelah kiriku itu ada apa namanya, laki-laki mukanya hancur, Oke. laki-laki mukanya hancur. Terus waktu itu sampai stasiun Tebet itu kan ininya kebuka, apa namanya, pintu kebuka, ada orang naik, satu satu orang bapak-bapak masuk ke gerbong, Mm-mm. ke gerbongku. Tapi waktu aku noleh balik ke kanan, jadi kan aku melihat bapak itu naik, aku perhatiin ya, karena dia badannya apa namanya, gerbongnya kan goyang. Oh berarti ada orang naik beneran. Ada bapak-bapak masuk satu. Terus tiba-tiba aku waktu mau ngeliat ke depan itu kaget. Jadi di depanku ada kuntilanak. Hmm. Jadi Ngadep kamu itu. jadi di depanku persis, aku sampai, ini apaan kok ada kuntilanak di situ kan. Tapi dia gini, mukanya diliatin dalam bentuk mukanya cantik ya, jadi nggak jelek dia. Jadi karena aku berprasangka dia baik, jadi dia itu selama perjalanan aku itu dia tidak menyeramkan. Nah, Oke. terus mulai mulai rame, terus ya kok aku yang ngerasa memang penumpang manusianya cuman itu dua dua itu aja. Jadi si bapak security yang tidur sama bapak-bapak yang naik dari stasiun Tebet. Terus itu aku jalan, udah setiap stasiun kan berhenti ya itu. Iya. Setiap stasiun berhenti. Terus ada si apa namanya, mulai dari stasiun Pondok Cina itu mulai banyak. Jadi yang makhluk-makhluk begitu kayak, kenapa hari ini doang kok aku bisa melihat sebanyak ini? Biasanya kan kalau namanya setan kuat itu kan cuman auranya cuma 1-2 aja yang terlihat jelas ya. Mm-mm. Itu entah kenapa di situ jadi satu gerbong itu banyak begituan, banyak apa sih namanya, kayak hantu gitu. Mm-mm. Cuman Nah, aku itu pikir, kenapa, Bu? aku nggak ngerti. Jadi aku kan sampai berdoa, ya Allah jangan aku lindungin aku sampai baca ini juga apa namanya, ayat kursi segala, aku tuh, tapi mereka tuh tidak mengganggu sama sekali, jadi cuman mengganggu di mata aja sih. Jadi kita lihat dia lagi ngeliatin kita, jadi apa, aku sih mau ngeliatin, apalagi ya mbaknya yang di depanku ini, si kuntilanak ini cuman ngeliatin terus, sampai akhirnya aku di sekitar di Depok itu nanyain apa namanya, Mbak mau kemana Mbak, apa, aku sampai tanya kayak gitu ke mereka. Oke, bahasa basimu itu aku sangat. sampai, aku tuh penasaran banget kenapa ada banyak banget ya, mikirku gitu toh. Terus dia kita mulai di stasiun Pondok Cina. Terus apa namanya, kok rasanya mulai dinginnya tuh kayak kalau kita pergi ke tempat, ke gunung gitu kan, Mm-mm. dinginnya kan menggigil di tulang Menggigil. gitu, itu rasanya sama Menusuk kayak ya. gitu, menusuk banget. Dan ini
aku ya mungkin karena aku udah nggak mikir apa-apa, nggak mikir baunya gimana, cuman aku ngerasain aku tuh badan kaki semuanya tuh dingin semua. Terus ya Allah, rumah aku sampai lindungin aku, semoga aku nggak kayak disasar gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Terus aku Hmm. ngeliatin bapak-bapak yang naik dari stasiun Tebet itu dia turun di stasiun Depok Baru. Tuh penumpangnya berkurang lagi, aku takutnya bapak security yang di pojokan itu kebangun, dia juga ikut turun kan, aku rasanya udah terus sendirian ini sampai Iya. sampai mau pindah tuh nggak bisa. Terus ya Allah, lindungi aku sampai Bojonggede, aku sampai gitu kan. Udah sampai di mulai sebelum stasiun Citayam itu stasiun Depok Lama. Nah, itu kan di stasiun Depok Lama ada beberapa orang yang dari biasanya kan memang stasiun Depok Lama memang kayak tujuan terakhir orang-orang yang kerja di Jakarta Pusat, Jakarta Utara Ya. gitu kan, pada turunnya banyak di situ. Dan kebetulan itu kereta itu mungkin tinggal beberapa orang doang lah yang benar-benar sampai Bogor. Mulai dari stasiun Depok Lama itu mau ke arah Citayam. Itu tuh nggak tahu kenapa perjalanannya lama banget itu, lebih dari kayak 40 menit sendiri. Padahal Itu padahal kayak dari Depok Lama ke Citayam itu sebenarnya cuma satu stasiun itu loh. iya cuma satu stasiun, dan itu mungkin sekitar paling kalau naik ditempuh 10 dalam menit, kondisi normal itu 4 menit, enggak, 4 menit ya? cuma 4 menit, 4 menit empat ya? menitan, nggak lama Iya sih. sebenarnya. Iya, Itu kenapa? emang itu ke next station itu. Terus dia itu kenapa kok jadi lama banget. Terus ini aku udah lihat jam itu udah jam satuan kurang dikit lah itu. Ini kenapa bisa lama banget sih nggak jalan-jalan lagi. Terus dia itu nggak tahu ya di daerah deket ini apa sih namanya. Jadi di daerah itu kan ada deket sebelum Citayam itu jalan. Ada jalan apa sih namanya, simpangan kereta yang kalau di pinggir jalan kayak kalau dari sini lihatnya permata permata apa gitu loh, di situ. Mm-mm. Ini kenapa jadi berhenti di sini itu kok lama banget itu. Ini lama banget kok tiba-tiba pintunya kebuka. Oh, Jadi dia berhenti itu nggak di itu stasiun itu? itu itu belum di stasiun. Tapi aku ngelihatnya di depan mataku ini perumahan Permata kok, apa Permata apa ya namanya itu yang di daerah Citayam itu, kalau Mm-mm. dari rel kelihatan itu perumahannya. Ini kenapa berhenti di sini dan itu kondisinya mati lampu loh. Jadi Oh, Oh, oke. sekeliling sekitar gelap. sekit sekelilingku gelap. Ini mati lampu apa ya? Tapi keretaku itu lampunya nyala. Cuman aku sampai lingak-linguk itu kok keretanya gelap, terus apa mati lampu itu karena udah kondisinya jam 1 malam ya. Jadinya aku merasa wah ini udah nggak beres. Waktu pintu tiba-tiba kebuka itu aku mulai sadar ini kayaknya bukan di jalan yang biasanya deh ini, aku mikirku gitu kan. Itu pintunya kebuka tiba-tiba ya memang kok mereka itu rombongan tiba-tiba keluar semua dari situ. Jadi kemungkinan yang tempat aku berhenti kayak merasa kayak lihat itu perumahan Permata, itu kemungkinan ya mereka di daerah situ itu ininya. Daerah apa sih Stasiunnya namanya? mereka gitu ya. Stasiun-stasiun misteriusnya tuh di situ. Memang sih kalau kebanyakan orang bilang memang sekitaran Citayam. Jadi sampai aku lihat itu tempatnya, dan aku yang inget banget itu pagernya warnanya hitam. Hmm. Stasiun kalau di sekitaran Bojonggede terus Citayam terus Cilebut itu tuh mesti pagernya tuh orange. Hmm. Itu kenapa pagernya hitam? Nah itu ya aku yang keinget banget. Terus mereka pada turun, dan setelah turun itu kayak kayak bebannya tuh hilang. Jadi Hmm. keretanya bisa jalan lagi, nutup sendiri jalan lagi, dan aku tepat sampai Bojonggede itu sekitar sekitar jam setengah duaan lebih deh kayaknya. Hmm. Saya Setengah tunggu dua. dulu. Tadi itu kamu yang berhenti Hmm? itu tuh eh, makhluk-makhluk kasat mata itu dia masuk apa dia turun? Dia turun. Oh Jadi gitu. dia turun. Jadi tapi untungnya ya aku nggak lihat gak ada yang naik lagi. Jadi udah nggak ada yang naik lagi. Jadi cuman mereka tuh yang bawa dari stasiun Manggarai. Memang stasiun Manggarai kan memang terkenal angker. Aku nggak tahu ceritanya gimana ya. Tapi kebanyakan sih kalau dari pengalaman yang aku dengar apa baca-baca juga dari pengalaman kisah mistis mereka yang naik kereta Bogor itu, memang kebanyakan yang numpang itu kebanyakan dari Manggarai. Hmm. Jadi Oke. jadi Jadi mereka ini jadi juga tujuan ini ya. Mereka itu juga komuter juga ya.
sering Makanya pesan aku Gojek. ah, Ono kok. itu kan dari Manggarai ke Citayam, Mm-mm. Manggarai ke dan rata-rata memang sama sekitaran Citayam sini. Terus waktu aku kan pernah cerita ya sama tetanggaku kan ya memang dia udah tinggal di sini. Aku pernah tanya, Pak, memang di Citayam itu sebenarnya ada kisah apa sih kok sampai orang pada bilang kalau stasiun Citayam tuh angker? Oh, bukan stasiunnya, Mbak, yang angker, Mbak. Terus itu kamu tahu nggak di itu di stasiun Citayam itu kan ada setu, Situ. setu air gitu apa sih? Situ Apa namanya? Danau. Nah, danau. di danau itu tuh seperti ada rumah Belanda bekas gitu kan, rumah Belanda Itu bekas. kelihatan enggak? Dari stasiun nggak kelihatan, tapi kalau kita Enggak. kita Maksudnya ada lihat beneran ada gitu. beneran. Jadi ada beneran. Tapi di situ jadi Oke. rumah Belanda itu tuh kuncinan terus. Sampai sekarang tuh memang memang ada barangnya, bentuknya ada, tapi entah kenapa kuncinan terus. Tapi Masih katanya dipakai. nggak dipakai. Jadi rumah itu peninggalan kuno Belanda dan Oh, itu orang. oke. Jadi tanah itu tuh kayak tanah bekas peninggalan apa kayak wilayah company zaman dulu gitu loh, Hmm. teritorial. Dan itu rumah itu cuma satu itu doang. Nah, itu katanya si yang cerita tetanggaku ini bilang itu kayak jadi pintu lain ke dunia lain gitu loh. Mm-mm. Kan itu pernah Oke. dibahas juga. Aku juga pernah nonton di apa sih Sarah Wijayanto kan juga pernah cerita tuh yang masalah rumah rumah Belanda yang ada di dekat stasiun Citayam tuh ya kemungkinan mereka ke situ gitu loh. Dan itu mungkin di rumah itu tuh antara perbatasan ke stasiun misterius itu sebelum masuk stasiun Citayam. Ya, ini sambil ini ya, kan aku penasaran tadi lihat Google Map ya betul. Yang kata Bude itu memang ada yang namanya Perumahan Permata. Terus kalau secara geografis ya, ya Ya, emang ada situ yang dekat banget dengan stasiun Citayam dan situ ini besar gitu ya. heeh. Situ ini besar. Iya, heeh. Titik terjauh di utara itu segaris sama Permata yang tadi Bude sebutin, Hmm, segaris. Jadi kalau misalnya iya. mereka turun di situ ya cukup dibilang cukup ada bisa bisa ada kaitannya gitu ya. Karena posisinya Mm-mm. memang apa area situ ini tuh luasnya dari stasiun Citayam ke arah Depok Lama. Agak Mm-mm. gede, Memang memang itu gede satu gede, ya. gitu. Mm-mm. Ya, ini menarik sekali ya. Terus ketika mereka turun, terus kereta lanjut ya perjalanannya, udah Iya, nggak ada istilahnya nggak ada gangguan atau nggak ada yang iya, naik heeh. lagi gitu. Nggak ada. Kalau waktu itu aku nggak ada yang naik lagi. Cuman ya aku memang ngerasa sih mereka memang sebelum mereka turun itu tuh udah pada ngeliatin jalan. Jadi kayak memang kayak menunggu untuk berhenti gitu loh. Mm-mm, Cuman ya Oh, oke. yang aku perhatiin kan cuman yang di depanku itu yang Mbak Kunti itu. mm-mm. Terus waktu aku Dia liatin jawab nggak waktu Dan? dia nggak sama sekali nggak ada gerakan nggak ada apapun jadi cuman ngeliatin nah, tapi dia tidak merubah wajahnya Hmm. jadi dia tidak merubah wajahnya jadi benar-benar eh, eh, masih bentuknya yang kayak gitu jadi sebenarnya ya cantik-cantik wajar kayak orang zaman tahun 70-an gitu modelnya terus waktu dia turun itu ya dia cuman berdiri dari duduknya itu dia berdiri terus jalan ke pintu terus keluar udah gitu doang tapi memang memang hawanya memang kayak ya itu kayak orang di camping ke gunung nggak pakai jaket tangannya nusuk banget di badan itu dingin banget rasanya Jadi memang kayak gitu sih. jadi ternyata hidup menjadi hantu di Jabodetabek itu keras juga ya. Mereka harus Depok, Jakarta setiap hari PP kali ya. Terus seminggu sekali ya. Ya Mungkin tiap setiap hari juga bisa iya kita tapi sekarang tahu. tapi apa ya aku cuman ya heran aja ya namanya apa kendaraan itu kan hitungannya ya entah kenapa kok kenapa di pikiranku tuh semuanya kayak mati lampu gitu loh gelap tapi kenapa lampu biasanya kan kadang-kadang kayak gitu kejadian mereka mau turun apa apa gerbongnya lampunya mati apa gimana atau gangguan itu enggak sih dan aku benar-benar lihat bentuk badannya utuh full gitu karena ada lampu dari kereta itu Hmm. cuman aku ngerasa ini stasiun ini sebenarnya ya karena aku mungkin dari awal-awalnya memang udah ngerasa memang emang pernah ada apa ya aku karena sebelumnya tahu ya jadi diceritain
ada baca-baca cerita di apa Mas, kayak kisah-kisah misteri yang mengenai stasiun Citayam. Aku mikir stasiun Citayam kan nggak serem ya, biasa aja. Karena aku juga pernah ngerasain turun di stasiun Citayam kayak apa itu juga nggak ada aura-aura mistisnya itu nggak ada. Cuman Sedikit kok ya. ini, Dulu waktu aku tinggal di Depok gitu ya. Sempat sekali waktu, ya tapi nggak semalam Bude sih. Mungkin jam mm, 8 lah, jam 9 lah. iya, Lebih malam dari biasanya gitu ya. Nah, aku pulang heeh, kantor lembur gitu, ketiduran. Jadi harusnya turunnya di heeh, stasiun Depok Lama ya, Stadela. iya, Ketiduran, heeh, bangunnya itu setelah keretanya jalan lagi. Jadi loh, waduh, ada kebablasan kira-kira ngono kan. heeh, Kebablasan ya udah, heeh, aku nunggu aja. Stasiun berikutnya kan Citayam gitu kan, ya udah iya, tak tunggu. mm, Nah, pas turun, pas hari itu ya, kabutnya mm, itu turun. Jadi stasiunnya itu berkabut. iya, heeh. Memang Memang situ kalau 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 pagi pun biasanya kalau habis hujan biasanya berkabut itu stasiunnya. ya, ini coba sebetulnya kayak fenomena alam juga, fenomena alam aja sebetulnya ya. Cuma Iya, karena heeh. kejadiannya malam, jadi kesannya lebih gimana gitu kan. Horor. Heeh, heeh. Tapi habis itu Apalagi di belakangnya kan situ itu. iya, tapi nggak ada ya sesuatu yang tak Nggak ada alami sih gangguan kan. nggak. Dan habis itu tinggal nunggu kereta berikutnya ke arah Jakarta, numpang lagi Mm-mm. gitu, numpang lagi ke stasiun Depok Lama, ya wes beres Iya, gitu. Seru juga iya. ya. Sebenarnya juga, iya ternyata nggak kalau sebenarnya kalau ke Citayamnya sendiri sih nggak begitu ini ya nggak begitu serem ya. Cuman kisah-kisah orang-orang yang pernah diliatin kebanyakan memang ada yang bilang si mereka ini perginya ke Setu itu, ada yang bilang juga yang katanya ke rumah Belanda itu. Tapi Iya. kalau lebih banyak yang orang sih lebih banyak ke katanya ke rumah Belanda itu Hmm. yang dekat Setu itu. Nah, saya nek akeh duwe cerita ora kowe? Pertemuan dengan hantu. Aku nek ketemu nggak pernah sih. Ya mungkin kerasa-kerasa doang, tapi nggak. Cuman kalau aku mungkin lebih cenderung pengalaman sama orang-orang yang banyak berinteraksi sama hal-hal goib kayak gitu sih. Ya, Kayak boleh. misal, kayak misal, wah ini panjang banget kalau ceritain. Oh, nggak apa-apa kan ini berseri. Ini serinya berarti tadi kalau 42 seri sama Bude sama kamu berarti 564 kayaknya. Oke, Nggak apa-apa. Kita mulai dari sekarang aja. Tenang, tenang. tunggu ceritanya banyak sih. Yang mana ya? Oh kayak yang ini loh. Sekali lagi ya, mungkin teman-teman yang dengerin juga kalau kita ngomongin hal gaib kayak gini kan istilahnya percaya nggak percaya ya. Mau percaya ya silakan, nggak pun juga nggak masalah karena Iya, memang nggak semua bisa dibuktiin dengan uh, logika. logika. Nah Betul. kalau aku jadi gini, aku kan ada guru spiritual, istilahnya beliau yang membimbing gitu dan dulu membersihkan kan kadang-kadang sebenarnya gini kadang-kadang kita pas kemana-mana gitu ya terus tuh ada yang ikut gitu cuman kitanya nggak sadar apalagi kalau misalnya orang biasa gitu ya yang nggak punya dalam tanda kutip benteng atau ada yang ngelindungin ada yang jagain gitu kan biasanya ada yang ikut dari mana gitu nah kan kita nggak sadar itu satu yang kedua kadang ada yang nyerang misalnya masalah apapun nah kayak gitu kan dulu beliau itu guruku itu yang ngebersihin aku terus suatu kali aku sowan dan aku main ke rumah beliau di Salatiga pas ke sana itu ada tamu satu keluarga gitu satu keluarga muslim gitu ceweknya nah, jadi ada satu yang bermasalah tuh satu anak ceweknya gitu dia masih kuliah kayaknya mungkin semester akhir pandangannya tuh kosong gitu jadi kayak blank gitu kan aku ngeliatin kan terus sama guruku di ini di apa didoain gitu kalau guruku kan nggak pakai ini nggak pakai apa sih nggak pakai
ewes-ewes Sajen. segala macam gitu. Oh, Oh, nggak pakai ewes-ewes segala macam kan. Jadi emang beliau beliau benar-benar nggak membolehkan kita untuk misalnya pakai pegangan atau apa gitu. iya. Nggak boleh Jadi, musrik lah istilahnya. dibersihin. Jadi konsep beliau kan memang menuntun ke jalan yang benar gitu. Jadi kalau misalnya kita kita datang ke sana, kita bawa cincin yang di dalam ada isinya gitu, pasti udah ketahuan gitu dan disuruh buang. Mm-mm. Nah, beliau itu ketika doain si anak ini, terus kan beliau bilang ini nanti habis ini sama cantrik itu istilahnya asisten gitu, yang bantuin beliau. Sama cantrik saya nanti ke sendang ini, nanti dimandiin di sana. Jadi terus akhirnya sekeluarga itu pulang kan, nggak pulang ke sendang itu sama asistennya guru kan. Iya. Hmm? Terus, nah karena terus habis itu guruku masih ngurusi beberapa tamu gitu kan. Karena aku di situ cuman tulen, sowan jadi kan nggak buru-buru kan santai. Terus setelah sepi baru aku tanya, tadi kenapa sih kok itu si anak itu tuh gini mas, itu tuh dia itu pinter di kampus, terus dia jadi asdos, Mm-mm. terus itu tuh awalnya tipikal cewek jilbaber kekinian itu loh, Iya. stylish. Heeh. Ketika jadi asdos, entah kenapa mungkin dia ikut kayak kumpulan apa gitu, tiba-tiba secara style dia berubah gitu, langsung pakai gamis yang lebar segala macam gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Nah, orang tuanya kan curiga juga gitu. Ya sebenarnya bagus sih, cuman kan dengan perubahan yang Drastis. semendadak itu kan juga, Drastis, iya. heeh. Akhirnya terus, cuman kok terus ketika ngomong itu mulai ngomongnya jadi kayak semacam tipikal garis keras gitu loh. Iya, iya. Heeh. Anu, didoktrin gitu ya. Kayak doktrin kayak gitu, kayak misalnya oh ini kafir gini wah Iya, dan iya. segala macam. Ya, aku Nah, pernah ngerasain itu. Aku pernah ngerasain. terus sama orang tuanya kan kaget kayak gitu, terus dibawa ke guruku gitu. Baru di situ guruku cerita. Nah, aku kan orangnya logis banget ya. Jadi beberapa hal-hal yang sifatnya gaib kayak gitu sering kutanyain dari sisi logika gitu. Dan dari beberapa orang yang apa sih pernah kutanyain hal-hal sejenis, pertanyaan sejenis, baru beliau yang bisa menjawab dengan eh, jelas. Logika. Nah, Dengan logika. dengan logikanya tuh bisa masuk gitu. Beberapa yang lain biasanya ngindar ya emang kayak gitu mas, cuman kayak gitu doang gitu, dan itu nggak menjawab pertanyaan kan. Iya. Iya. Terus sama guruku tuh beliau cerita ini tuh mas, ketoknya di ngano, ketoknya ke doktrin gitu. Terus aku nanya kan, loh pak memangnya kalau doktrin kayak gitu itu kan non sewu, itu kan agama dan Heeh. itu garis keras gitu pak, Iya. apa bisa doktrin itu bisa langsung masuk secepat itu gitu. Loh mas, kamu jangan salah mas, kamu pikir orang-orang yang ke doktrin agama kayak gitu itu nggak pakai jin mas? Uh, aku baru tahu di situ. Jadi simpelnya kalau dari sisi spiritual itu kayak semacam gini, polanya jinnya itu menghantam pikiran. Iya. Jadi si korban itu dihantam pikirannya, jadi sering kosong kan. Oh, ya. Heeh. Iya. Kosong baru habis itu si jinnya itu ngedoktrin gitu. Oh, Jadi kalau misalnya gini, kita pertemuan seminggu sekali, doktrinnya cuma masuk seminggu sekali. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ketika pikiran kita dikosongin, jebret, kita punya gelas dan ada air itu buang, kosong, kita mau ngasih apa, mau air teh, air kopi, air comberan pun ke gelas itu, gampang kan? Iya, gampang. Heeh. Nah, itu ternyata kok dari sisi spiritual, itu tuh pakai jin kan. Tapi kan itu kan
ini Pak, garis keras. Maksudnya itu pun juga dia selalu membawa prinsip agama gitu. Ya itu kan kelihatannya Mas. Di belakang itu kan nggak semuanya tahu. Terus Oke. ya kan, bener ini. Ya Di nggak tahu. belakang itu Ya nggak tahu. kayak gitu ya. Oke. Karena misalnya gini, ya udah deh. Kayak misalnya kita kalau agak jauh dikit kayak ISIS gitu. Kan. Yang kita tahu apa yang dokternya mau diri negara Islam lah apa kita nggak ngomongin soal soal agamanya ya. Tapi banyak kan kejadian yang orang udah ke sana dan ternyata di sana cuma dijadiin budak lah, di apalah, Iya. ya kan? Iya. Nah, kayak gitu loh. Pencitraan dan kenyataan itu beda. Beda. Iya, iya. Nah, terus beliau itu dengan pernyataan beliau kayak gitu, Mas, nggak semua yang garis keras itu mau dia bawa agama apapun, nggak selalu pakai cara lurus. Justru karena dia garis keras, caranya melenceng. Termasuk ini ya, Dan termasuk menggunakan metafisika nih. Iya. mm, kalau kata guruku gitu. Ini kalau di Islam ya, karena kebetulan Iya. Kalau di Islam kasusnya. juga itu juga udah musyrik hitungannya. Mm-mm. Nah, yang menarik adalah setelah itu aku nanya ke temanku. Temanku ini kan kami sering ngobrolin soal goib-goib kayak gini kan, goib gini. Iya. Terus dia itu punya teman yang sering ngerukiah. Rukiah ya. Kita ngomongin teknik secara agama. Nah, Coba deh kamu tanyain, kok guruku ceritanya kayak gini? Kok doktrin itu pakai jin nih? Ditanyain dan ternyata bener. Si temannya itu jawab, ya memang kayak gitu. Jadi yang sebenarnya ketika aku ngerukiah, ya aku buang jin-jin yang ngedoktrin itu gitu. Oh, oke. Jadi oke, kalau dari dua orang yang berbeda dan nggak saling kenal kan nggak sinkron ngerti. gitu. Heeh. Nah itu sih kalau kalau dari aku, kalau aku cenderung eksplorasiku soal gaib adalah pengetahuan sih ya kayak gitu. Terus misalnya kayak raja, jimat segala macam itu menarik kalau buat aku. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.